Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman semuanya. Kali ini saya membuat video soal persiapan ujian seleksi PPG kompetensi pedagogik. Meskipun video ini sangat-sangat sederhana, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan bagikan bila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan sukses. Nomor 1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, dan D. Kemampuan komunikatif. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah A. Kemampuan kognitif. Nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, dan D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jadi untuk jawaban nomor 2, makna istilah kognitif itu adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai dengan 14-15 tahun. Di sini ada kata kuncinya objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Jadi jawabannya adalah C, 7 sampai dengan 11 atau 12 tahun. Nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jadi di sini kata kuncinya adalah tahapan perkembangan berpikir anak. Jadi untuk perkembangan berpikir anak jawabannya adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, dan D. Moral. Jadi di sini kemampuan memotivasi diri adalah kecerdasan, jawabannya adalah C. Emosional. Nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, dan D. Spiritual. Jadi jawabannya yang jelas adalah A. Sosial emosional. Nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penanaman pasca konvensional,
B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Jadi jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahap perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, dan D. Interkonvensional. Jadi jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler dengan melakukan rekreasi dengan guru yaitu mengatasi kesulitan belajar dalam hal C. Penciptaan hubungan yang baik. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Jadi jawabannya sudah jelas. Di sini adalah yang C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Nomor 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, dan D. Gangguan sosial. Jadi jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jadi tujuan konseling adalah jawabannya C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau response yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jadi untuk jawaban nomor 13 adalah A. Behaviorisme. Nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Jadi jawaban untuk nomor 14 adalah yang D. Konstruktivisme. Nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa.
Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Jadi jawabannya adalah A. Humanistik. Nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Jadi jawabannya di sini belajar dengan jarak jauh atau menggunakan jaringan atau online. Jadi jawabannya adalah A. Sibernetik. Nomor 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Sibernetik. Jadi jawabannya adalah C. Kognitivisme. Nomor 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jadi di sini jawabannya adalah RPP. Nomor 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Yang B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Yang C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Yang D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jadi komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari, jadi jawabannya adalah yang A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Yang D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jadi jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 21. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi, B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, C. RPP bersumber dari silabus, D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jadi jawaban untuk nomor 21 penyusunan RPP itu adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Nomor 22. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetisi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar.
Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jadi jawabannya yang jelas, komponen dari RPP ini adalah keterkaitan dan keterpaduan. Nomor 23. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jadi jawabannya adalah yang B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nomor 24. Taksonomi Anderson dan Cardwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi jawaban untuk nomor 24 adalah yang D. Nomor 25. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jadi jawabannya perkembangan kemampuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah adalah C. Problem solving. Nomor 26. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Jadi, untuk melaksanakan diskusi, yaitu jawabannya adalah yang B. Merumuskan masalah yang harus didiskusikan. Nomor 27. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, dan D. Pencapaian standar kelulusan. Jadi fungsi indikator itu adalah yang D. Pencapaian standar kelulusan. Nomor 28. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Dan D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 29. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten atau ajeg taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi prinsip sistematis pengembangan silabus itu adalah jawabannya yang C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran,
pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman-teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Jadi jawaban yang salahnya dari pembelajaran CTL adalah yang D. Menggunakan satu sumber belajar. Nomor 31. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Bermanfaat, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Jadi cukup jelas, ini jawabannya adalah yang A. Sahih. Nomor 32. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kasual, B. Spiral, C. Kronologis, dan D. Inquiry. Jadi jawabannya adalah B. Spiral. Nomor 33. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jadi jawabannya adalah yang D. Konteks penggunaan. Nomor 34. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jadi, untuk mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dalam menentukan media, yaitu dengan cara B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 35. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jadi cukup jelas jawabannya adalah yang A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Nomor 36. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jadi jawaban untuk nomor 36 adalah yang A.
Nomor 37. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik dan media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jadi jawaban untuk nomor 37 adalah yang C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nomor 38. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berharga atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jadi fungsi media tersebut yaitu jawabannya adalah yang B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Nomor 39. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Ini cukup jelas. Untuk jawaban nomor 39 yaitu yang A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi. Nomor 40. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. E-Portofolio. Jadi jawabannya adalah yang C. Blog. Nomor 41. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. Dan D. Program penciptaan laman. Jadi jawabannya dari pengertian googling yaitu yang C. Program untuk menjelajahi laman. Nomor 42. Saat kita akan cari informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, dan D. www.caridata.com. Jadi jawabannya adalah yang D. www.caridata.com. Nomor 43. Seorang guru akan membuat media yang menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing, dan D. Microsoft Word. Jadi jawabannya adalah yang D. Microsoft Word.
Nomor 44. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh mikroskop. Aplikasi sederhana keluaran mikroskop yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Mikroskop database, B. Mikroskop speedset, C. Mikroskop PowerPoint, D. Mikroskop desktop publishing. Jadi untuk membuat bahan presentasi dengan menggunakan mikroskop PowerPoint. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 45. Pertanyaan mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik. Jadi jawabannya adalah B. Saintifik. Nomor 46. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project-based learning, B. Discovery learning, C. Problem-based learning, D. Inquiry learning. Jadi jawabannya adalah yang A. Project-based learning. Nomor 47. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Guru Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, dan D. Problem-based learning. Jadi jawabannya adalah D. Problem-based learning. Nomor 48. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project-based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the status and the progress of the project. 5. Menguji hasil atau assess the outcome. Nomor 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate of experience. Urutan yang benar adalah, jadi di sini jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 49. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak di bawah ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun menjadi urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah, jadi jawabannya adalah yang B. 2, 3, 1, 4. Nomor 50. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intek siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intek siswa. Jadi untuk menentukan KKM itu diperlukan faktor-faktor yang C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 51. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.
D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi fungsi KKM yang salahnya yaitu jawabannya yang D. Nomor 52. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, dan D. Pencapaian standar kelulusan. Jadi jawaban untuk nomor 52, fungsi indikator itu adalah yang B. Pencapaian kompetensi dasar. Nomor 53. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, dan D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jadi untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran itu jawabannya adalah yang D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Nomor 54. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Jadi instrumen untuk menilai perilaku siswa itu jawabannya adalah yang A. Pedoman observasi. Nomor 55. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Jadi untuk menyusun soal-soal itu jawabannya adalah yang C. Indikator pencapaian kompetensi. Nomor 56. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jadi salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah jawabannya yang D. Nomor 57. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan peserta didik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan, B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai, C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Jadi jawaban untuk nomor 57, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik, kecuali yaitu yang D, digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nomor 58. Untuk mengetahui presentasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Min, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Jadi jawabannya adalah yang A. Min. Nomor 59. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jadi untuk jawaban nomor 59 adalah yang A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Nomor 60. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilaian, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Jadi jawaban untuk nomor 60 adalah yang A. Objektivitas. Nomor 61. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda.
B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jadi untuk jawaban nomor 61 adalah yang D. 62. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jadi dasar rancangan program remedial itu adalah jawabannya yang C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Nomor 63. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jadi salah satu prinsip merancang program remedial adalah jawabannya yang C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Nomor 64. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Jadi prinsip KKM itu adalah yang A jawabannya. Nilai batas ambang kompetensi. Nomor 65. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jadi penilaian portofolio itu dilaksanakan dengan cara, jadi jawabannya yang C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 66. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme. B. Authentic assessment. C. Efektif. D. Kondusif. Jadi jawabannya adalah yang B. Authentic assessment. Nomor 67. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Jadi jawabannya yang D. Penilaian acuan norma. Nomor 68. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian capaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.
Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Jadi untuk jawaban nomor 68 yaitu yang C. Penilaian acuan patokan. Nomor 69. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetisi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. Jadi jawabannya adalah yang C. Fungsi penilaian. Nomor 70. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, dan D. Bentuk penilaian. Jadi jawabannya untuk nomor 70 adalah yang B, tujuan penilaian. Nomor 71. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Jadi jawaban untuk nomor 71 adalah yang C. Kooperatif. Nomor 72. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jadi jawaban untuk nomor 72 adalah valid, C. Nomor 73. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Akuntabel, C. Valid, D. Sistematis. Jadi jawaban untuk nomor 73 adalah B. Akuntabel. Nomor 74. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jadi jawaban untuk nomor 74 adalah yang D. Sistematis. Nomor 75. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik. Kecuali A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, C. Tindak lanjuti dengan program remedial dan pengayaan, D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Jadi jawaban untuk nomor 75 yaitu yang D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Nomor 76. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jadi jawaban untuk nomor 76 adalah yang C. Adaptif. Nomor 77. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jadi untuk kegiatan pengayaannya yaitu dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi jawabannya A. Nomor 78.
Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jadi jawaban untuk nomor 78 adalah yang D. Nomor 79. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jadi untuk jawaban nomor 79 yang C. Nomor 80. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jadi untuk jawaban nomor 80 adalah yang B. Nomor 81. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah. B. Mengidentifikasi masalah. C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. D. Menyusun proposal penelitian. Jadi jawaban untuk nomor 81 kegiatan PTK itu adalah merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 82. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan atau yang disengaja dan tak sengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan. Jadi jawabannya adalah yang B. Observasi. Nomor 83. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi jawaban nomor 83 adalah yang D. Nomor 84. Rumusan masalah dalam PTK berikut, yang mana yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK. A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya-jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Jadi rumusan masalah PTK jawabannya benarnya adalah yang B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya-jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPA 2. Nomor 85. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerja di kelas yang diajar. B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan.
C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Jadi jawaban untuk nomor 85 adalah yang A. Nomor 86. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsimi Arikunto. Kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. B. Kegiatan yang direkayasa. C. Perencanaan. D. Upaya empiris dan sistematis. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 87. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Pengumpulan data. B. Menganalisis masalah. C. Mencapai tujuan. D. Menentukan ruang lingkup. Jadi jawabannya untuk nomor 87 adalah yang B. Menganalisis masalah. Nomor 88. Peran guru dalam PTK adalah sebagai A. Guru. B. Peneliti. C. Guru dan peneliti. D. Objek penelitian. Jadi peran guru dalam PTK adalah yang C. Guru dan peneliti. Nomor 89. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan. Kecuali A. Pelaksanaan tindakan. B. Observasi dan interpretasi. C. Diskusi balikan. D. Analisis data. Jadi untuk jawaban nomor 89 adalah yang D. Analisis data. Nomor 90. Tujuan PTK adalah A. Perbaikan KBM. B. Menyusun teori baru. C. Memperbaiki teori. D. Menyusun generalisasi. Jadi tujuan PTK untuk nomor 90 jawabannya adalah A. Perbaikan KBM. Nomor 91. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis. B. Refleksi. C. Observasi. Dan D. Diskusi. Jadi jawabannya adalah refleksi. Nomor 92. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan. B. Prosedur penelitian. C. Pendahuluan. Dan D. Metodologi penelitian. Jadi latar belakang, tujuan, dan manfaat itu adalah ada pada pendahuluan. Jadi jawaban untuk nomor 92 adalah C. Nomor 93. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara. B. Membuat analisis kelayakan hipotesis. C. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya. D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Jadi persiapan awal dalam PTK itu adalah yang C. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya. Nomor 94. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian. B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru. C. Uraian proyek penelitian pendidikan. D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Jadi proposal PTK itu adalah yang D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Nomor 95. Berikut ini langkah-langkah dalam tahapan perencanaan tindakan dalam PTK. Kecuali A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. B. Analisis kelayakan hipotesis tindakan. C. Persiapan tindakan. D. Observasi dan interpretasi. Jadi jawaban untuk nomor 95 adalah yang D. Nomor 96. Kegiatan yang dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Jadi jawaban untuk nomor 96 adalah B.
Nomor 97. Kegiatan yang dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi untuk jawaban nomor 97 adalah A. Nomor 98. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, di antaranya adalah A. Hasil penelitian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jadi untuk jawaban nomor 98 adalah yang D. Nomor 99. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jadi, untuk nomor 99 jawabannya adalah yang C. Nomor 100. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau mewawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan? Jadi jawaban untuk nomor 100 adalah yang D. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video soal persiapan ujian seleksi PPG kompetensi pedagogik. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.